Nggak tahu Ibu Mega, nggak tahu dari Bali, dari mana, pilih Ahok. Pilih Ahok. Sampai Pak Jokowi syok. Semua syok. Oh, jadi Anda tuh tidak diharapkan oleh Pak Jokowi? Termasuk Cahyo Kumolo marah-marah. Pak Ahok itu tidak diharapkan? Nggak diharapkan. Oh, Ya oke. kan, saya makanya dulu kampanye nggak ada 2 foto kan. Waktu itu kan muncul dari Mizwar, ada Sandiaga Uno. Dia mau dari Miswar. Saya juga orang yang suka baca cerita nabi-nabi, Pak. Jangan niru omongan Gus Dur. Itu Tiru Bisa aja keluar namanya. banyak. Coba ditiru apa itu? Gimana? kata Mbak ini tuh nggak? Saya bilang, itu kan Gus Dur yang ngajarin saya ngomong. Itu kan bapak saya, bapak ngomong, bapak dimasuk penjara. Gus Dur yang ngomong. Ya itulah. Katanya saya sampai sekolah ke Mako ya sudah. Tapi saya nggak pernah nyesalin. Saya kalau ditanya diputar waktu, kalau bisa putar kamu mau nggak? Nggak, saya tetap pilih masuk, saya bilang. Karena dengan masuk itu saya belajar banyak. Dua orang ini dianggap oleh banyak orang bahwa tidak pas jadi masuk partai politik di mana kepentingan dan segala macam itu dikompromikan. Gimana Pak Mahfud menghadapi itu sebelum saya ke Pak Ahok lagi? Ketika menjadi politisi di PKB, ketika di DPR misalnya, bagaimana menghadapi kompromi-kompromi itu? Sementara Anda kan hitam putih orangnya seperti Pak Ahok. Itulah lemahnya kalau kita di politik itu, apalagi kalau di parpol ya kita harus kalah di dalam persaingan ide itu. Harus kalah? Iya. Oleh sebab itu ketika dulu Pak Ahok saya mau masuk ke DPR, oleh Gus Dur tuh nggak boleh. Pak Mahfud, kamu nggak cocok masuk ke DPR, katanya. Lah kenapa? Kamu tuh nanti jadi dia bilangnya waktu itu, jadi ketua Mahkamah Agung. Gus, saya bilang, Mahkamah Agung tuh yang milih DPR juga. Dan tidak bisa jadi ketua sembarangan gitu. Enggak, kamu jangan jadi DPR. Lah kenapa? Di DPR tuh banyak bohongnya. Lah itu Gus Dur, teman-teman Gus Dur yang Gus Dur tanda tangani untuk masuk ke DPR tuh kok boleh, kok saya nggak boleh. Kalau mereka memang tukang bohong. Teman-teman ini Pak PKB waktu itu satu partai. Biar saling berbohong ya. Kalau Pak Mahfud jangan. Waktu itu. Hebat Gus Dur ya. Nah, tahu. itu Gus Dur ingin mengatakan Pak Mahfud itu orangnya hitam putih. Nggak bisa kamu. Di situ akan hilang peranmu, akan hilang idemu gitu. Jadi Gus Dur begitu. Itu mereka memang tukang bohong. Tapi saya masih hati-hati, jangan niru omongan Gus Dur. Tiru Bisa aja keluar namanya. banyak. Coba ditiru apa itu? Kata Mbak ini tuh nggak? Saya bilang, itu kan Gus Dur yang ngajarin saya ngomong. Itu kan bapak saya, bapak ngomong, bapak dimasuk penjara. Gus Dur yang ngomong nggak apa-apa. Pak Ahok, kembali ke soal politik tadi. Pak Ahok kan pernah di partai juga ya. Pernah di Golkar, kalau nggak salah di Gerindra juga, terus sekarang di PDI Perjuangan. Apa yang Pak Ahok perjuangkan di partai itu, dengan tadi sebagai orang yang hitam putih gitu ya, nggak mau kompromi, apa yang Anda perjuangkan di situ? Saya jujur aja tuh, saya nggak pernah target mau legislatif. Oh, oke, nggak pernah target. Saya target saya itu eksekutif. Eksekutif. Makanya ketika saya memulai teori ini, saya berpikir dulu, saya mau jadi bupati nih, beresin. Supaya orang miskin nggak datang ke rumah saya. Itu aja pikiran saya nih. Saya tuh tugas saya itu. Dan bapak saya pesan gitu. Terus berantem sama pejabat, tutup pabrik saya. Jadi misalnya bapak saya meninggal, baru saya sadar omongannya benar gitu loh. Makanya saya mulai berpikir, saya mau masuk ke politik, ditawarin DPR RI saya. Kan saya kalibernya dianggap punya pabrik, S2, tinggal Jakarta, DPR RI. Terus saya pikir saya masuk DPR RI nggak ada guna, ada faksi, nggak ada guna. Iya. Saya nggak mau. Dia maunya apa? Saya mau DPRD tingkat 2 aja. Terus Dr. Ciil Sarir, bapaknya Pandu nih, yang Danantara nih. Iya. Ya memang beda lah ya. Partai Indonesia Baru PIB, ya. PIB. Oke. Ya, teman. Kan saya suka, kenapa saya mau PIB? Partai ikut Basuki. Oke. Itu aja dasar. Cocok. Masuk ke DPRD, dimarah-marahin, kamu nggak cocok DPRD. Enggak, saya bukan mau ke DPRD, saya mau jadi bupati, saya bilang. Mana mungkin jadi bupati? Mungkin nggak mungkin urusan kedua. Minimal ide saya sampaikan. Nah, saya percaya teori Abraham Lincoln. Rakyat itu tahu teori ini walaupun nggak pernah baca atau nggak pernah dengar ya. Yang bilang mau mengatakan nguji karakter seseorang, kasih dia kekuasaan. If you want to test man character, give him a power. Ya, jadi saya yakin rakyat bawah itu nuraninya baik.
Iya, Cuma iya. karena dia sering dibohongin, dia nganggap kita semua sama. Iya, iya. Nah, makanya saya harus ada lapangan, panggung, untuk mempertontonkan karakter saya Oh, tuh. I see. Saya mau layanin kalian. Saya ini pelayan kalian. Dan menurut saya, panggung termurah dan termudah diraih adalah DPRD tingkat 2. Makanya saya masuk. Dan teori itu betul. Saya kerja 7 bulan, mereka orang jadi bupati, Pak. Padahal kalau dari sisi agama, etnis ya, 93% itu Muslim. Dan Oh, di situ Yusril luar biasa, Iza ya. Mahendra kan kuasain bulan bintang. Iya, Ya, iya. Tapi Pak rakyat Yusril. kan punya nurani. Persis. Dia tahu bapak saya juga bangun masjid banyak. Iya, Kita iya. juga nolong orang Islam juga. Karena memang lingkungannya kan Melayu kita Iya, semua. iya, kan. iya. Sekolah juga negeri, teman saya juga pada Melayu semua. Jadi terpilih. Nah teori itu, kenapa waktu saya masuk ke DPR RI? Saya nggak mau masuk DPR RI tadi, Pak. Saya kalah di Gubernur Babel. Ya. Mau tuntut di MA, ada oknum bilang bisa disogok. Saya pikir, saya juga orang yang suka baca cerita nabi-nabi, Pak. Nabi Sulaiman pernah tulis satu tulisan itu. Sebuah negara itu runtuh karena pejabatnya suka suap. Jadi saya merasa kalau saya mau jadi pejabat itu saya nyuap. Saya bukan negakin negara dong. Meruntuhkan ya. Tapi saya kalah, dimaki-maki orang. Orang bilang politiknya begitu. Kalau kamu Kalau kalah, menang, nyogok menang itu dosa. Ini kan kamu menang. Tapi kalau nggak disogok, nggak bisa menang. Wah, saya bergumul. Akhirnya India saya nggak jadi. Dokter saya juga bilang, saya kenal 2 Ahok ya. Kita makan di es krim Lagusa tuh, Pak. Karena sidangnya MA waktu itu. Iya. Gue kenal 2 Ahok ya, sama-sama gila kayak lu ya. Gue nggak mau lu mati terbunuh ya. Itu ada Suhoki, sama gila kayak lu katanya. Ini Ahok juga gila. Gak boleh itu hoknya hoki punya, gue hok belajar. Itu nama hok doang. Dari intinya. Terus rakyat bilang, Bapak kalau nggak di kekuasaan gimana? Bapak ngomong selalu begitu. Masuk DPR. Wah DPR yang mana nih? PDIP nawarin. Partai PDIP nawarin. Nah, terus saya berpikir, saya ini orang kadang-kadang agak mistik, Pak. Oh gitu. Kalau saya ditawarin Demokrat juga. Oh, Terus ya? Om saya bilang, Demokrat kan baru mulai kan. Iya. Wah, ini kalau lihat muka orang Chinese kan tukang suka lihat muka orang. Itu lihat di TV tuh, kata bapak saya nih katanya. Ini muka SBY ini, lu mesti ikut dia nih. Ini minimal 2 periode presiden. Kata bapak. Dan enggak ada om saya nih. Oh, oke, Om. Dan dia belum ada orang banyak. Lu cocok ikut partai dia kalau mau calon. Dan betul 2 kali jadi presiden ya. kan? Itu tukang kuamian tuh nggak tahu dari mana ilmunya dan iya. Terus saya berpikir, apa betul saya mau masuk DPR ya? Kalau saya ikut Demokrat pasti dicalonin dong. Pasti. Ikut PDIP pasti dicalonin dong. Sama TWK Mas semua kan dekat. Aku cari gara-gara deh. Kalau gitu gue coba ngelamar ke Golkar aja. Karena secara logika nggak mungkin saya masuk. Ditaruh saya nomor 4 Pak. Golkar. Nggak mungkin masuk Pak. Ya Iya. udah, memang aku cuma iseng pengen tahu kayak apa sih kampanye kayak apa. Saya pengen tahu aja nih. Terus Golkar waktu itu nomornya 23. Ya. Saya nomor 4. Wah saya suka nomornya saya bilang. Ji Samsu. 2, 3, 4. Kan dulu jiwa sampai surga tuh Pak. Iya, iya, Nomornya. iya. 2, 3, 4. Udah. Nggak mungkin jadi dong. Di Bangka Belitung kursi cuma 3. Semua Ini kursi nomor sisa. 4. Nomor 4 mana bisa orang kursi cuma berebut 3. Ya. Tahu-taunya MK, mungkin Bapak Mengubah putusin. putusan. Oh, suara Suara terbanyak. terbanyak. Oh, Anda Masuklah saya ke Iya. DPR. Berarti cilaka gitu ya. dapat berkah dari saya. Iya. Karena fair kan mengadministrasi Gara-gara keadilan. putusan MK. Masuklah saya ke DPR. DPR. Masuk situ saya baru sadar. Rapat-rapat nih kita ini cuma jadi kayu bakar nih, makan daging nih. Nah udah 1 tahun 2 tahun belajar, saya udah mau minta keluar. Cari keluar nih gimana caranya keluar. Nanti masyarakat marah dong. Wah gimana caranya dikeluar nih. Jadi kalau jadi gubernur Babel disuruh wakil, panggil dari Adai, kan masih keluarga dia orang Bugis juga kan. Keluarga. Saya ini angkat orang Bugis Pak, anak Pak. Jadi keluarga gitu. banyak ya, jadi panggil. Itu gubernur tergantung kamu nih Hok. Panggil dari Bang Adai. Kamu jadi wakil atau mau jadi gubernur terserah, kita kasih ke lu. Aku bilang, enggak lah, ngapain gue pulang ke Bangka Belitung? Enggak. Iya, dari Jakarta. Enggak. Nah, terus sudah, tapi aku mau berhenti di DPR, gimana caranya Pak? Bergumul saya datang, berhenti kan nggak enak sama rakyat. Terus saya bilang, saya mau jadi gubernur Jakarta. Wah. Oh gitu. Dipecat Pak, kalau itu dipecat. karena ini kan porsinya Tantowi, Haji Samsudin. Oh, The Golkar ya. Golkar, kamu dipecat katanya. Iya. Ya udah, dipecat ya pecat. Pokoknya gue mau keluar lagi lah gitu lah. Pokoknya ada alasan Oke. lah. Iya, iya, iya.
nggak bisa kumpul. Kita ada mistiknya, Pak. Apa kumpul, nggak ke kumpul KTP lah. Ya sudah, mau berhenti. Tahu-taunya Pak Prabowo segala macam pengen cari orang minoritas untuk ditonjolkan, tau nggak? Calon gubernur. Padahal kursi cuma 7. Ya nggak apa-apa lah, ada alasan keluar lah. Kan nggak mungkin dong Gerindra nyalonin kita. Dia butuh 17 kursi gitu loh. Nggak apa-apa. Yang penting gua ada Masuk Gerindra. ada alasan. Nggak mungkin nyalonin saya dong. Dia bilang, kita nggak cukup. Kita gantiin PDIP ya, kamu wakil ya. Begitu wakil, nggak bisa juga. Pak Jokowi maunya Deddy Miswar, bukan saya. Awalnya gitu Awalnya bukan saya. Iya, Iya kan dia sama saya pasti kartu mati dong, Pak. Udah Chinese, turunan Kristen, bukan Betawi, nggak ada duit, nggak masuk akal. Waktu itu kan muncul Deddy Miswar, ada Sandiaga Uno. Dia mau Deddy Miswar, kan 2 nama nih tertinggi. Ini kata orang dalam, saya nggak lihat buktinya ya. Jadi disuruh masukin 2 nama di hasil survei. Dari 12 nama survei itu saya paling bawah. Tiap kali mau dibuang 3 atau 2, Pak Jokowi minta saya naikin. Tetap masukin sampai Hasan Nasbi ngomong, hebat amat sih ini orang, hebatnya apa dinaikin? Menurut saya ya, mungkin ini keyakinan saya nih. Pak Jokowi juga nggak mau Sandiaga Uno. Padahal ketika tinggal 2 nama kan mesti masukin ke Bu Mega nih. Pak Jokowi minta ganti Sandiaga Uno, isu ganti nama saya. Yang dari nomor 12 naik-naik terus. Supaya apa? Karena Pak Jokowi tahu, katanya, ini bukan kegiatan saya nih, dia tahu Ibu Megawati nggak mungkin setuju Deddy Miswar. Kalau Deddy Miswar dan Sandiaga Uno dimasukin, pasti Ibu akan pilih Sandiaga Uno. Tapi kalau masukin Ahok, lo kartu mati lo. Pasti pilih Deddy Miswar dong. Nggak tahu Ibu Mega, nggak tahu dari Bali, dari mana, pilih Ahok. Pilih Ahok. Sampai Pak Jokowi syok. Semua syok. Oh, jadi Anda tuh tidak diharapkan oleh Pak Jokowi? Termasuk Cahyokumolo marah-marah. Pak Ahok itu tidak diharapkan? Nggak diharapkan dia. Oh, Ya kan, saya makanya dulu kampanye nggak ada 2 foto kan. Karena dianggap kalau saya kampanye untuk orang kelompok Islam, saya nggak laku. Baik kampanye mana saya nggak bisa datang. Yang ke TTR itu nggak pernah 2 foto. Saya cuma datang ke tempat kalangan yang minoritas. Di restoran melulu, makan melulu, gemuk saya. Itu ceritanya, gemuk saya makan terus. Oh, gitu. Jadi kita harus percaya semua tuh takdir yang ngatur. Takdir. Kalau nggak ada cerita tuh. Nggak ada cerita. Waktu tanding pun, nggak ada orang mau dukung kita kan. Terus menang putaran pertama. Putaran kedua saya pikir pasti kalah. Ya nggak apa-apalah. Minimal kita udah pernah berdebat, udah sampaikan ide-ide. Ya kan? Ya sudah. Tetap pilih. Tahu-tahu menang ya, luar biasa ya. Saya berpikir, ya udah saya kerja baik-baik bantu Pak Jokowi lah. Untuk nolong rakyat banyak gitu kan, jadi model gitu ya. Nah mungkin 5 tahun akan datang dia mungkin juga nggak mau ngajak saya lagi gitu. Saya juga nggak pernah berpikir dia mau jadi presiden kan. Waktu itu kan selalu ngomong, enggak lah, siapa selalu ngomong enggak. Kan gitu lah, kita nih. Positif thinking lah gitu ya. Kita pikir, iya dong. Terus logika gimana mau jadi presiden gitu kan. Bukan jenderal, bukan siapa gitu, kita berpikirnya ya. Ya kita kan mesti realistis gitu loh. Nah saya jadi wagub pun saya udah senang, ya udah saya kerja dalam lah kerja. Tahu-tahu dia jadi presiden. Saya dipanggil tuh dari Gerindra, dimarah-marahin, makanya saya berhenti. Karena dianggap saya mendukung Pak Jokowi jadi presiden supaya jadi gubernur. Oh begitu, makanya berhenti. Terus suruh saya kampanye untuk ngatain yang benar dengan Pak Jokowi gitu loh. Itu udah awal Pak. Sekda Solo kan udah ngomong, nggak kuat dong, kalau ngomong lebih kuat dong. Tapi saya waktu itu kan merasa Pak Jokowi ini sekali-sekali dong orang rakyat jelata jadi presiden, mungkin kan kata Bapak lebih empati Pak. Kan logika kita gitu dong Pak. Kan Bapak pernah rasakan susah. Kalau saya kan terus saya nggak pernah rasakan susah Pak. Kita dari kecil makan enak terus Pak. Naik mobil terus, sepatu, baju bagus terus. Nah kan jadi saya cuma berpikir gitu, maksudnya mesti dukung. Ya itulah. Katanya saya sampai sekolah ke Mako ya sudah. Tapi saya nggak pernah nyesalin. Saya kalau ditanya diputar waktu, kalau bisa putar kamu mau nggak? Nggak, saya tetap pilih masuk saya bilang. Karena dengan masuk itu saya belajar banyak. Belajar mendengarkan saya. Saya tahu, oh ini salah. Oh ini nggak perlu diucapin punya. Oh ini nggak perlu kita komentar. Jadi kita belajar. Ya kita jadi ngerti. Haus jadi ngerti. Kan kalau di dalam pengen sesuatu nggak dapat tuh sakit, sesek. Karena dikurung, sesek. Jadi kita belajar menahan diri, terima yang ada. Nah, kalau dulu undang saya nggak bisa ngobrol kayak gitu deh. Saya nggak bisa lepas gitu. Karena saya orangnya loncat. Jadi buat besok, lusa punya urusan saya udah mikirin.
Jadi saya nggak pernah nikmatin hari ini sebenarnya. Sekarang udah lebih Wah, ini. sekarang saya nggak mau tahu. Besok urusan besok ada susah sendiri, ngapain pusing? Iya. Ya udah, kayak hari ini kan, oh ini habis ini nggak ada acara lagi gitu. Mau aja ngobrol, ya biarin aja udah. Saya diajak nyanyi Pak hari ini Pak. Teman-teman kan, saya jadi ada ilmu baru Pak. Jadi pembicara cuma dibayar 50, 60 sampai 100 juta Pak. Jadi penyanyi dibayar ratusan juta Pak. Jadi saya lagi belajar nyanyi aja gitu ya. Nggak, saya belajar nyanyi di tahanan. Oh gitu. Saya nggak bisa nyanyi deh, panggil polisi. Saya dengar ada band sekarang ya? Ya, jadi band teman penjara. Nah, kan? Jadi temennya ngajak, coba dia di Gandaria Jakarta Selatan. Saya bilang, wih, tadi saya berpikir Pak Mahfud tuh pasti di selatan. Saya nggak berpikir di Keramat gitu loh. Wah, kalau dari sini udah sampai sana, Jauh banget. dia bilang sampai 11.30. Saya nggak bisa, saya ada hobi baru juga nih Pak. Main golf. Wah, Besok pagi mau main golf pagi-pagi. Hebat. Sambil meeting bisnis Pak. Jadi teman bisnis saya sekarang rata-rata main golf Pak. Oh gitu. Iya. Jadi kita main golf, ngundang, meeting kan panjang Meeting. ya Pak, 5 jam ya. Kita juga ngenalin karakter orang. Iya. Jadi kita tahu, oh kayak gini. Ini bisa kerjasama, ini nggak bisa. Ini ada tukang yang mau menang, curang. Kan kita bisa lihat. I see. Dia langsung ketahuan karakter orang. Ada yang maki-maki, marah-marah. Nah kalau orang yang main golf sama saya, mereka bilang kesimpulan gini. Orang Korea, Jepang, ada China juga. Mereka mesti bilang, kalau orang Ahok tukang marah, emosional. Salah kalian. Saya udah main, saya tuh orangnya masuk, nggak pernah teriak. Jelek juga nggak pernah teriak, Pak. Saya cuma marah karena ada perlu, Pak. Makanya waktu saya terima orang Jakarta gitu banyak. Satu marah-marah, saya kesel. Begitu ketemu yang marah, saya udah baik lagi kok. Saya bukan orang yang Itu marahnya. masuk TV tiap hari tuh Bukan marah-marahnya marah tuh. yang Masuk TV. TV kan mereka Iya, framing dibikin ya, lebih ambil yang marah. dramanya biar dapat. Kalau orang marah kan lost control gitu. Kalau saya nggak sengaja marah. Saya kesel, saya marah. Tapi habis itu saya berhenti. Saya langsung pindah nggak marah. Iya. Jadi saya main golf tuh orang tahu saya nggak berapa marah. Termasuk ya? kayak dia waktu baru belajar kan dia bilang, kita takut tuh bawa bapak lu. Kenapa? Kan bapak kan tukang marah-marah. Terus bisa ada dia yang bilang, enggak, saya dari pertama lihat bapak main, saya udah tahu bapak bukan orang marah. Kalau pemarah itu beda, pukul bola jelek itu bisa marah. Bisa maki-maki, keluar bahasa macam-macam. Saya itu nggak pernah, Pak. Saya mainnya santai.